Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awanisa Prayoga dengan NIM 2205 1214011. Saya dari Prodi Sistem Informasi A. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang literatur review yang telah saya buat. Oke, langsung saja. Untuk artikel yang pertama di sini berjudul Kajian Literatur Media Pembelajaran Grafis dalam Pembelajaran Bahasa. Artikel yang pertama ini ditulis oleh Muhammad Rijalul Akbar Mulyadi dan Sultan Ari Sandi. Untuk judulnya yaitu Kajian Literatur Media Pembelajaran Grafis dalam Pembelajaran Bahasa. Artikel ini sendiri terbit pada tahun 2021. Tujuan artikel: pada penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang lengkap, kredibel terkait dengan media pembelajaran grafis, mengetahui ciri media pembelajaran dan media pembelajaran garis grafis, mengetahui manfaat media pembelajaran dan media pembelajaran grafis, serta mengetahui jenis media pembelajaran dan media pembelajaran grafis. Lanjut, untuk hasil penelitian, media pembelajaran adalah semua sarana yang membantu seorang pengajar dalam menyampaikan materi. Secara garis besar, media pembelajaran dapat berupa manusia, materi, buku teks, kejadian, atau lingkungan. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau alat elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Definisi dari Zainiati lebih menitik beratkan pada personal kemampuan media dalam menyampaikan informasi kepada siswa. Menurut Umar Dalam, Kuswanto, dan Radiansyah 2018-16, media pembelajaran adalah alat, metodik, dan teknik yang digunakan sebagai perantara. Definisi dari Safila dan kawan-kawan serupa dengan definisi dari Zainiati, yaitu definisi yang difokuskan pada kemampuan media dalam menyampaikan pesan atau informasi lebih lanjut. Menurut Kemp dan Dayton, fungsi utama media terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu memotivasi minat atau tindakan, kedua menyajikan informasi, dan ketiga memberi instruksi. Berikutnya yaitu artikel yang kedua. Artikel ini berjudul Upaya Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa pada Materi Alat Optik dengan Menggunakan Media Grafis. Penulis jurnal ini yaitu Tri Erlin Effendi dan Siti Anisatur Rofiqo. Jurnal ini berjudul Upaya Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa pada Materi Alat Optik dengan Menggunakan Media Grafis. Untuk tahun terbit sendiri yaitu pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa kelas 8 MTS Subulusalam Sriwangi pada materi alat optik dengan bantuan media grafis. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data pada penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan hasil tes akhir setiap siklus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan prestasi belajar siswa dengan bantuan penggunaan media grafis mengalami peningkatan. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini ada 2 siklus yang dilaksanakan. Setiap siklus menggunakan 4 tahap
yaitu 1. Tahap perencanaan, 2. Tahap pelaksanaan tindakan, 3. Tahap pengamatan atau observasi, dan yang terakhir tahap refleksi. Subjek penelitian yang digunakan adalah siswa kelas 8 dengan banyak siswa laki-laki 14 orang dan banyak siswa perempuan 15 orang. Penelitian ini dilaksanakan di MTS Subulus Salam Sriwangi pada semester genap tahun pelajaran 2021. Indikator prestasi belajar yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah Indikator prestasi belajar yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kognitif. Hal yang diperhatikan dari siswa adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, maupun analisisnya. Berikutnya yaitu hasil penelitian. Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengadakan pra-penelitian, yaitu dengan cara memberikan tes pada subjek penelitian tentang materi alat optik. Dari hasil tes awal tersebut, ternyata hanya 12 siswa yang berhasil mendapat nilai di atas 65, sedangkan siswa yang lain mendapat nilai di bawah 65. Berdasarkan data tersebut, peneliti merencanakan untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan bantuan media grafis. Penelitian yang akan dilakukan terdiri dari 2 siklus. Pada siklus ini ada 4 tahap yang dilakukan oleh peneliti, yaitu 1. Tahap perencanaan, 2. Tahap pelaksanaan tindakan, 3. Tahap pengamatan atau observasi, dan 4. Tahap refleksi. Perencanaan berdasarkan data pra-penelitian, peneliti mengadakan beberapa perencanaan dengan tujuan untuk memperbaiki cara belajar siswa, khususnya pada materi alat optik. Berdasarkan persiapan awal yang dilakukan peneliti yaitu membuat RPP sesuai dengan langkah-langkah penggunaan media grafis, membuat lembar observasi, serta membuat tes akhir. Pelaksanaan tindakan tahapan ini merupakan tahapan yang dilakukan langsung oleh peneliti yang bertindak sebagai guru, teman sejawat yang bertindak sebagai observasi, dan siswa kelas 8 yang bertindak sebagai subjek penelitian. Berikutnya yaitu artikel ketiga, studi literatur monitoring manajemen jaringan internet dengan konsep SNMP terhadap akses siswa. Penulis jurnal yaitu Laras Friela Dasanti dan Dodi Arwin Dermawan. Judul jurnal yaitu Studi Literatur Monitoring Manajemen Jaringan Internet dengan konsep SNMP terhadap akses siswa. Artikel ini terbit pada tahun 2020. Tujuan artikel: perkembangan teknologi pada akhir-akhir ini semakin pesat dengan bertambahnya waktu, juga disusul dengan perkembangan internet yang semakin canggih. Sekolah adalah salah satu instansi yang ikut serta dalam perkembangan teknologi tersebut. Salah satu di antaranya yaitu dalam memanfaatkan jaringan internet untuk keperluan kegiatan belajar. Internet bisa dikatakan kebutuhan primer pada saat ini. Tidak bisa dipungkiri, sumber belajar di internet jauh lebih lengkap daripada buku pegangan siswa. Studi kali ini bertujuan untuk menganalisis sekaligus memajukan manajemen jaringan internet di kalangan siswa. Metode penelitian. Metode yang akan digunakan penulis pada studi literatur ini yaitu metode SLR atau Systematic Literature Review. Menurut Kitchenham 2009, metode tersebut merupakan suatu teknik dalam mengevaluasi, mengidentifikasi, dan menafsirkan dengan pertanyaan atau topik tertentu dalam penelitian yang akan dibahas, atau biasa digunakan untuk mengkaji, menemukan data terkait yang akan diteliti. Metode ini cocok digunakan dalam pembahasan studi literatur kali ini dan juga memperjelas dalam memberikan gambaran terkait manfaat dan rumusan masalah. Berikutnya yaitu hasil penelitian. Berdasarkan dari analisis studi literatur yang sudah didapat sebelumnya, maka
didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Ada perbedaan jika sebelumnya belum menerapkan sistem monitoring dan lebih memudahkan pihak instansi dalam memonitoring manajemen internet akses siswa. 2. Sistem monitoring yang diterapkan pada studi literatur ini menghasilkan laporan data informasi dengan menampilkan dalam bentuk grafis yang nantinya dapat diunduh untuk keperluan tertentu. 3. Hasil limit bandwidth lebih besar paket data untuk download dan tetap menerapkan konsep SNMP sebagai proses monitoring dalam menerapkan rule. Selanjutnya yaitu artikel keempat, yaitu studi literatur pengaruh media robotik terhadap berpikir komputasi siswa. Pada artikel ini ditulis oleh Nur Rahmawati Maulidia dan Yeni Anistasyari. Judul jurnal yaitu Studi Literatur Pengaruh Media Robotik Terhadap Berpikir Komputasi Siswa. Artikel ini sendiri terbit pada tahun 2020. Tujuan jurnal yaitu dengan adanya teknologi informasi yang semakin berkembang pula kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki siswa pada abad 21 untuk menghadapi tantangan di era industri 4.0 ini. Salah satunya adalah kemampuan berpikir komputasi, yaitu kemampuan dalam menyelesaikan masalah dengan berpikir logika secara runtut selangkah demi selangkah untuk dapat menentukan sebuah keputusan. Begitu pula dengan media pembelajaran. Media pembelajaran dengan berbasis teknologi juga semakin berkembang dan bervariasi. Contohnya media robotik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari media robotik terhadap berpikir komputasi siswa. Berikutnya yaitu metode penelitian. Pada studi literatur ini menggunakan metode SLR, yaitu Systematic Literature Review, yaitu metode studi literatur yang menilai dan mengidentifikasi informasi-informasi yang ditemukan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian atau bisa disebut research question. Studi literatur ini mengikuti pedoman dari Kitcham dan Carters 2007 bahwa tinjauan sistematis melibatkan 3 tahap utama, yaitu planning, perencanaan, conducting, pelaksanaan, dan reporting, pelaporan tinjauan. Berikutnya yaitu hasil penelitian. 1. Pada jurnal 1 menggunakan robot dengan nama Education Bot, yaitu robot yang dibangun dari perangkat Arduino Uno R3 dengan kendalikan menggunakan aplikasi Arduino di dalam sistem iOS dan berkomunikasi menggunakan media Bluetooth. Pada jurnal 2 menggunakan robot Bebot Educational Robotic Kit dengan desain menyerupai lebah dengan tombol di atasnya untuk memprogram gerakan robot. Pada jurnal 3 menggunakan robot Lego Mindstorms EV3 Kit, yaitu robot yang dapat dirakit sesuai dengan menggunakan dan berkomunikasi dengan smartphone menggunakan media Wi-Fi untuk mengendalikannya. Pada jurnal 4 menggunakan robot Bot Kit, yaitu robot yang dapat diprogram dengan menggunakan pemrograman blok untuk mengendalikannya. Pada jurnal 5 menggunakan educational robotik yang dirancang sendiri oleh siswa sesuai dengan konsep yang telah didiskusikan. Pada jurnal yang terakhir menggunakan Entry and the Hamster Robot, yaitu robot yang dikendalikan dengan menggunakan pemrograman blok bernama Entry. Berikutnya yaitu artikel yang terakhir, yaitu artikel kelima.
yaitu studi literatur analisis kelebihan dan kekurangan LMS terhadap pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran pemrograman web di SMK. Penulis jurnal yaitu Laras Sulistiorini dan Yeni Anistasyari. Jurnal ini berjudul Studi Literatur Analisis Kelebihan dan Kekurangan LMS terhadap Pembelajaran Berbasis Proyek pada Mata Pelajaran Pemrograman Web di SMK. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2020. Tujuan artikel ini yaitu pembelajaran berbasis proyek, Project Based Learning atau PJBL, merupakan pendekatan inovatif dalam kegiatan pembelajaran di mana mengajarkan banyak kiat-kiat penting mengenai kesuksesan pada abad 21. Mengingat adanya kondisi pandemi COVID-19 sehingga pembelajaran dilaksanakan secara daring, perlu diadakan sebuah analisis mengenai kelebihan dan kekurangan LMS, Learning Management System, berbasis web untuk menampung kebutuhan-kebutuhan pembelajaran PBL dengan fitur-fitur yang dimiliki. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan proses belajar mengajar berbasis web. Berikutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan teknik studi literatur. Data sekunder merupakan jenis data yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian studi literatur ini. Metode penelitian ini mencakup kompilasi dan analisis data dari penelitian-penelitian terdahulu sehingga diperoleh kesimpulan atau hasil dari penelitian yang dilakukan. Penelitian studi literatur ini menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR dalam pengumpulan data dan penjabaran analisis data yang telah ditemukan. Research question atau pertanyaan penelitian ditetapkan berdasarkan topik yang dipilih. RH adalah acuan untuk proses pencarian literatur. Yang terakhir yaitu hasil penelitian. Disampaikan dalam waktu 4 jam pelajaran pada tiap minggunya di kelas 10 semester ganjil. Mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang membutuhkan praktik untuk menguasai materi sehingga tepat apabila dalam pembelajarannya menggunakan metode PJBL. Menurut Zafirov 2013-301, langkah-langkah untuk menyukseskan pembelajaran PJBL antara lain: 1. Guru mengatur setting pembelajaran untuk siswa dengan contoh permasalahan nyata dari proyek yang akan mereka selesaikan. 2. Siswa berperan sebagai perancang proyek. Guru memberi kesempatan siswa untuk membuat forum pameran atau unjuk kerja hingga forum kompetisi sesama siswa. 3. Siswa mendiskusikan dan mengakumulasi informasi dan latar belakang yang diperlukan untuk selanjutnya menyusun desain pengerjaan proyek. 4. Guru dan siswa mendiskusikan kriteria untuk mengevaluasi atau penilaian proyek. 5. Siswa mengumpulkan materi yang diperlukan untuk proyek. 6. Siswa membuat proyek mereka. 7. Siswa bersiap untuk mempresentasikan proyek. 8. Siswa mempresentasikan proyek mereka. Yang terakhir, siswa mengulas proses dan mengevaluasi proyek berdasarkan kriteria yang telah disepakati sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian sedikit presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.